Ini sepertinya akan menjadi pembuka sebuah hal yang sangat besar yang akan terjadi. Baik dari nasib Mas Hasto sendiri. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Tapi kita akan tahu dalam politik tidak ada teman dan lawan yang abadi. Apa yang dikatakan akan selalu bisa dikompromikan. Bravo nih Mas Hasto Kristianto ini baru saja menjatuhkan bom yang sangat besar, meledak, dan kita sedang menghitung kasualitas dan apa yang akan terjadi, langkah retaliasi dari apa yang dilakukan ini tadi. Dalam podcast bersama Bang Akbar Faisal, ini bersama juga Bu Koni, ini kita lihat Pak Hasto, ini cetoy-loylo, menuduh Pak Jokowi melakukan kriminalisasi kepada Anies Baswedan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Apakah ini akan jadi sebuah victory yang gemilang atau Mas Hasto menggali kuburannya sendiri? Yuk kita akan lihat melalui kartu-kartu saya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Siapa yang kangen, saya membuka kartu secara langsung untuk melihat tingkah pola para politisi Indonesia yang makin hari ini makin agak lain. Dan jangan khawatir, kalian pun bisa saya bukakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini dan izinkan saya membuka kartu yang akan membawa kalian menuju ke tujuan yang kalian inginkan. Apa yang akan kita lihat? The Tower. Ini sepertinya akan menjadi pembuka sebuah hal yang sangat besar yang akan terjadi. Baik dari nasib Mas Hasto sendiri maupun apa yang akan terjadi dengan koalisi Pak Prabowo, Pak Jokowi, Gibran dan orang-orang yang di dalamnya. Bukan mereka akan berpisah, tapi apa yang akan dilakukan yang masih dalam koridor hukum untuk menjadi sebuah langkah retaliasi dari yang dilakukan. Tentu saja mereka tidak akan tinggal diam karena saya akan melihat ini tuduhan yang sangat-sangat kalau kita bilang serius. Saya tahu ini mungkin ditujukan untuk tujuan pilkada, tetapi ada tujuan yang lain. Apa itu? Yuk kita akan gali lebih dalam di kartu-kartu yang lainnya. Kita tahu bahwa Mas Hasto ini adalah bad cop-nya Ibu Megawati. Jadi apapun yang terjadi itu pokoknya cari-cari kesalahan. Sasarannya harus Pak Jokowi. Syukur-syukur bisa dapat Gibran. Tapi ini harus menjadi sebuah tujuan. Kita tahu bahwa dalam disertasi doktorat yang beliau lakukan, beliau ini jelas-jelas mengecam dan juga menyerang Pak Jokowi. Tiganya ini dilakukan dalam berapa tahun? Karena tingkah pola Pak Jokowi yang dikeluhkan ini kan baru 1,5 tahun ke belakang. Kalau memang iya, ini lebih bravo lagi S3 dalam waktu kurang dari 2 tahun. Jika enggak, lah kok bisa terakhirnya ini membahas tentang Pak Jokowi. Maka kita akan tahu ini sangat mungkin menyimpan satu tendensi yang saya akan buka sebentar lagi. Tapi saya melihat di sini bahwa Mas Hasto ini memang memiliki tujuan hidup, yaitu menyerang Pak Jokowi, Gibran dan keluarganya. Kita melihat juga bahwa sebenarnya dia berusaha untuk mengangkat Pak Prabowo, berusaha untuk bisa mendapatkan tempat atau mungkin saja menjadi seseorang yang berhasil mempertemukan ibu dengan Pak Prabowo. Dengan cara apa? Memuji Pak Prabowo, mengecam Pak Jokowi. Atau siapa tahu kalau ternyata nanti terjadi perceraian antara Pak Prabowo, Pak Jokowi dan juga Gibran, tempat ini bisa diisi oleh teman-teman dan juga mungkin saja dirinya. Tapi ini satu hal yang mungkin nggak usah kita terjemahkan. Ini sudah terlihat salah satu tujuannya adalah itu. Tapi tujuan lainnya kira-kira apa? Karena jelas tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa memiliki sebuah harapan. Bahwa sebenarnya beliau ini mengharapkan sebuah pujian atau kenaikan pangkat dari sang ibunda atau Bu Megawati. Ini sepertinya Bu Mega itu terlihat sangat tidak suka kepada Pak Jokowi dan orang-orang di bawahnya ini berusaha untuk menunjukkan ketidaksukaannya ini dengan berkompetisi untuk menghina atau menyalahkan atau menyudutkan Pak Jokowi dengan cara apapun. Dan siapapun yang akan menyerang dengan lebih brutal mungkin akan mendapatkan pujian atau mendapatkan kedekatan yang lebih. Memang sebagai seorang sekjen, nggak perlu ada kedekatan yang lain, tapi tentu saja harapan untuk bisa menuju ke jenjang yang berikutnya atau dapat mempengaruhi dengan lebih besar lagi kepada Bu Mega, ini adalah langkah terdekat yang mungkin bisa dilakukan. Dan dengan cara menyerang dengan lebih membabi buta, ini akan membuat mungkin saja Ibu menjadi senang dan menjadi lebih bisa mendengarkan dan diarahkan
ke sesuatu yang diinginkan nanti. Dan kita sebenarnya tahu bahwa PDIP hari-hari ini adalah apa yang dibisikkan oleh Mas Hasto kepada Bu Mega. Kedekatannya ini sudah sangat dekat. Dan apapun yang dirasakan, ini seperti bisa dirasakan oleh Mas Hasto ini tadi. Dan maka kita sudah tahu kalau ibu ini nggak ketemu dengan Pak Prabowo, itu bisa saja adalah karena masukan dari Mas Hasto. Dan apapun yang saat ini ada di lapangan itu adalah buah pikir dari sekjen yang memang seakan-akan bisa mengendalikan ibu di bawah pengaruhnya ini tadi. Betulkah? Coba tulis komentar kalian di bawah sini. Tapi sikap kebencian ini sepertinya selalu konstan dilakukan oleh seorang Hasto Kristianto kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Kita tahu bahwa Pak Hasto ini pernah juga blunder saat mengutip sebuah pidato Pak Jokowi yang saat itu Pak Jokowi malah memang berusaha untuk turun tangan dan menggigit secara langsung instrumen hukum yang mempergunakan kewenangan mereka untuk mencari keuntungan pribadi. Dan ini langsung diangkat potongan video dan suaranya ini tadi, diberikan komentar tapi ternyata malah blunder karena dia tidak mengecek dulu. Maka kita sebenarnya tahu ternyata Mas Hasto pun ini mendapatkan masukan dari anak-anak buahnya. Mungkin ada sebuah biro khusus di PDIP yang bertujuan mencari atau membuat bahan untuk menyerang Pak Jokowi. Dan ini harus disebarkan secara viral. Dan jika kalian ternyata adalah pengamat atau mengikuti perpolitikan hari-hari ini, maka kita tahu sedang terjadi sebuah persaingan yang sangat besar dalam tubuh PDIP di mana kubu Puan Maharani dikawal oleh Mas Bambang Pacul yang lebih terlihat atau mungkin dicitrakan bisa mengakomodir kepentingan politik teman-teman yang berseberangan dengan lebih baik dibandingkan kaku hitam dan putih seperti kubu Mas Prananda dan juga Mas Hasto yang sepertinya ibu lebih menyukai yang terakhir ini tadi. Maka kita sebenarnya sedang melihat persaingan di antara kedua kubu ini nanti dan kita belum tahu siapa yang akan memenanginya. Tapi kita merasakan bahwa persaingan yang terjadi ini ditunjukkan dengan reaksi yang berlebihan dan juga tuduhan yang tidak berdasar yang dilakukan oleh Mas Hasto ini tadi. Jika ternyata tuduhannya benar, maka buktikan saja. Dan saya pikir seharusnya tidak perlu takut karena tentu saja ada banyak saksi di sana. Atau bisa jadi apa yang dilakukan ini adalah upaya untuk mempurifikasi PDIP dari orang-orang yang jangan-jangan masih mengaku dan berseragam banteng, tapi ternyata mereka ini memihak kepada Pak Jokowi. Maka dengan melakukan ini, orang-orang ini tadi mungkin akan merasa tersinggung dan akhirnya keluar. Dan usaha ini sepertinya adalah sebuah usaha yang saya kira malah akan bisa memperlemah PDIP ini dari dalam. Karena saya yakin pasti masih banyak orang-orang yang masih bersimpati dan nggak sepenuhnya menganggap ini semua adalah sebuah hitam dan putih dalam sebuah dinamika politik yang syarat akan negosiasi dan kompromi. Dan kita akan melihat ini semua akan terus terjadi. Hingga saatnya nanti Pak Prabowo akan bertemu dengan Bu Mega. Dan nanti secara ajaib tiba-tiba orang-orang ini akan berhenti menyerang dan bisa jadi malah akan memuji. Karena apapun yang terjadi kita menjadi saksi bahwa saat ini Habib Rizik pun mendukung Ridwan Kamil. Dan kita tahu Ahok dan Anies pun dipersatukan dalam pilkada DKI. Entah benar, entah tidak. Tapi kita akan tahu dalam politik tidak ada teman dan lawan yang abadi. Apa yang dikatakan akan selalu bisa dikompromikan. Tetapi jika ternyata hal tersebut sudah berbuah kebencian dan ketidaksukaan, maka siapa yang harus bertanggung jawab di tahap ini? Maka saya melihat bahwa retaliasi ini akan terjadi. Dan Mas Gibran, Pak Prabowo, Pak Luhut juga orang-orang yang ada di sana. Dan saat ini juga ada di belakang Pak Jokowi yang juga tidak akan tinggal diam. Melihat Pak Jokowi diserang seperti ini, akan berusaha untuk menunjukkan sebuah perlawanan. Dan kita akan melihat sesuatu yang besar, ini akan meledak di akhir tahun ini tadi. Jika ternyata Bu Mega dan Pak Prabowo tidak segera berjumpa, ini semua akan terekskalasi. Dan sesuatu itu pasti akan menimbulkan korban. Menurut kalian siapa yang akan jadi korban? Tapi kita harus ya bersenang-senang dan berbahagia jika pilkada ini selesai. Maka semua ketidakpastian ini akan segera berhenti. Dan investasi ini akan segera mengalir. Dan kita akan bisa fokus ke pembangunan nawacita yang digadang-gadang oleh Pak Prabowo dan Gibran untuk dapat memberikan keuntungan yang besar dalam kehidupan kita. Maka yuk kita berhenti, nggak usah ngobrolin 2029, itu masih lama dan kita fokus untuk bekerja. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensi kalian dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.